Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita ada beberapa pembahasan nih. Nah, salah satunya adalah pembahasan yang sebenarnya sangat penting untuk kita semua ya, karena mungkin kalau misal kita pernah mengalami, saya pernah mengalaminya gitu ya, yaitu soal hutang ya. Iya, itu dekat banget dengan kehidupan ya. Mungkin ada saat-saat tanpa kita sadarin ketika kita mengkredit sesuatu, itu kan kita lagi menjalani yang namanya utang. Nah, kita ini mau membahas tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita agar terlepas dari lilitan hutang. Ya, seperti apa? Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Cara yang diajarkan Rasul agar keluar dari beban hutang. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan atau ujian hidup berupa masalah bagi para hamba-hambanya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula masalah atau ujian hidup yang dialaminya. Setiap masalah yang dialami setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang memiliki permasalahan mengenai rumah tangganya, kesehatannya, pekerjaannya, hingga masalah ekonomi yang membebani hidupnya. Bahkan ada sebagian orang yang bermasalah dengan ekonomi atau kondisi keuangannya, hingga membuatnya masuk ke dalam jeratan hutang. Ketika seseorang berada dalam himpitan hutang, hidupnya cenderung akan terus gelisah dan tersiksa karena menghadapi kondisi yang serba sulit. Belum lagi perasaan ketakutan karena setiap harinya merasa dikejar-kejar oleh para penagih hutang. Nah pemirsa, namun tahukah Anda bahwa ada cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita agar keluar dari jeratan hutang? Berikut penjelasannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebagai umat Muslim sebuah doa yang dapat membebaskan kita dari beban hutang. Doanya adalah sebagai berikut: Ya Allah, aku berlindung dari kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dan dari sifat pengecut dan bakhil, dari belenggu hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Bukhari 6369. Namun kita pasti memahami, doa saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah, dan uang pun tidak akan mungkin datang dengan sendirinya jika kita hanya berdoa tanpa berusaha untuk mendapatkannya. Maka selain berdoa, ada beberapa langkah yang perlu kita buat apabila ingin keluar dari beban hutang. Di antaranya adalah: jika kita masuk ke dalam jeratan hutang, perasaan hati kita pasti akan selalu merasa sedih dan susah karena memikirkan beban hutang yang menghimpit tersebut. Namun perasaan sedih dan susah yang terus kita alami tidak akan memberi solusi apapun. Maka sebaiknya sebagai hamba Allah, kita bertawakal dan menyerahkan segala urusan hidup kita hanya kepadanya. Karena orang yang bertawakal akan diberikan Allah kecukupan, seperti dalam firman-Nya yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan untuk membebaskan diri kita dari beban hutang adalah dengan menanamkan sifat rajin. Ya, setelah berlaku jujur dengan diri sendiri, maka langkah seterusnya adalah menjadi orang yang rajin. Karena sebuah kesuksesan dibangun dari diri seseorang yang rajin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan umatnya untuk rajin dan bersungguh-sungguh. Beliau bersabda, bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Muslim. Keberanian sangat dibutuhkan dalam banyak keadaan. Contohnya, jika kita bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka kita harus berani memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencari pekerjaan di tempat lain. Contoh lainnya, jika bisnis pertama kita gagal, maka kita pun harus berani untuk memulai bisnis yang baru. Dan pada masa yang sama, perbanyaklah beri sedekah untuk membantu orang lain, walaupun kita merasa belum keluar dari belenggu hutang sepenuhnya. Karena dengan bersedekah, insya Allah, Allah akan memberikan kita jalan keluar dari beban hutang yang membelenggu.
Langkah lainnya adalah harus kita niatkan dengan kuat dan bersungguh-sungguh untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita keluar dari masalah tersebut. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya atau tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Istiqrar 2387. Dan langkah yang terakhir adalah dengan berdoa agar dimudahkan untuk melunasi hutang. Di antara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah, ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal, sehingga aku terhindar dari rizki yang haram, dan perkayalah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi 3563, Ahmad 1319, dan Al-Hakim 1973. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai cara yang diajarkan Rasulullah SAW agar keluar dari beban hutang. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya atau tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Istiqrar 2387. Dan langkah yang terakhir adalah dengan berdoa agar dimudahkan untuk melunasi hutang. Di antara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah, ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal, sehingga aku terhindar dari rizki yang haram, dan perkayalah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi 3563, Ahmad 1319, dan Al-Hakim 1973. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai cara yang diajarkan Rasulullah SAW agar keluar dari beban hutang. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya oke, baik pemirsa, tadi salah satu anjurannya ketika kita punya utang sedekah. Jadi bukannya takut, karena ketika sedekah itu insya Allah akan mengembalikan lebih darinya yang kita sedekahkan itu. Benar sekali ya. Dan memang kalau misal kita berhutang apalagi nggak sampai sanggup untuk membayarnya ya dalam waktu yang dekat, itu kadang-kadang memang perasaan sedih itu muncul. Tapi tadi sudah dijelaskan, salah satu anjuran dari Rasulullah SAW adalah untuk hilangkan rasa sedihmu, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tadi ya banyak-banyak bersedekah, ya, berdoa juga. Tadi doa untuk menghilangkan utang juga bisa itu ya, dan untuk menghindari yang namanya kefakiran. Betul banget. Dan tadi juga dijelaskan bahwa emang aku tahu ya kalau Allah itu bilang aku seperti sangkaan hambaku. Jadi ketika kamu berhutang dan kita berniat untuk mengembalikan, Allah akan membantu kita. Tapi ketika kita berhutang, kita tidak ada niat untuk mengembalikan, justru menghabiskannya, Allah akan murka di situ. Masya Allah. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya Nino, kita mau bahas tentang Laksamana Cheng Ho. Waduh. Tahu nggak siapa beliau? Tahu sebenarnya, cuman secara detail sih perlu tahu lagi. Perlu tahu. Nah, makanya nanti kita akan membahas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.